Jagat penerbangan charteran ke Bali berduka menyusul jatuhnya pesawat kargo tipe Air Tractor AT802 di Nunukan, Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Pesawat naas usai menyelesaikan misi pendistribusian bahan bakar minyak satu harga di wilayah Kalimantan Utara. Diketahui musibah ini hanya berjarak lebih kurang 1 bulan dari insiden nahasnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Serau, Sulawesi Selatan yang menewaskan 10 orang di dalamnya. Padahal standar keselamatan untuk penerbangan charteran non-jadwal tidak kalah tinggi dengan penerbangan komersial terjadwal. Lalu apa yang perlu dibenahi? Saya Prita Zeka, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Tragedi Berulang Pesawat Charteran. Jagat penerbangan charteran kembali berduka. Belum lekang diingatan bagaimana tragedi di Gunung Bulu Serau pada 17 Januari 2026 lalu, sebulan kemudian kecelakaan serupa terulang. Kamis 19 Februari 2026, penerbangan charter Armada Air Tractor AT-802 dengan registrasi PKPAA jatuh di Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat naas ini disebut usai menunaikan misi rutin distribusi program bahan bakar minyak satu harga di wilayah Kalimantan Utara. Di Krayan Timur terjadi kecelakaan pesawat BBM jatuh di daerah Kecamatan Krayan Timur di lokasi Pak Betung. Dan pesawat ini adalah pesawat pengangkut BBM dan jatuh sekitar jam 12 dan ditemukan warga jam 2. Kondisi pesawat sudah hancur dan pilot meninggal. PKPAA dilaporkan lepas landas dari Bandara Juanda Tarakan menuju Bandara Long Bawan dengan mengangkut muatan BBM. Menurut catatan, pesawat terbang pukul 10:22 waktu Indonesia bagian tengah dan mendarat dengan baik di Long Bawan 1 jam kemudian. Tepatnya pukul 11:24 waktu Indonesia bagian tengah. Di Bandara Yufai Semaring Long Bawan tersebut, pesawat dikabarkan membongkar muatan BBM-nya. Selepas bongkar muatan, pesawat lepas landas meninggalkan Long Bawan sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia bagian tengah menuju Bandara Juanda Tarakan. Tengah hari itu, cuaca di langit Krayan dikabarkan berawan dan gelap. Tanpa disadari, petaka mengintai. Saat pesawat belum lama mengudara, antara pukul 12:20 hingga 12:25 WITA, bagian kontrol udara menerima sinyal darurat, pertanda ada sesuatu yang terjadi. Diketahui sinyal ini dipancarkan dari perangkat pemancar lokasi darurat atau emergency locator transmitter yang terpasang di pesawat. Fungsi utamanya menginformasikan lokasi terakhir pesawat kepada tim penolong. Kepulan asap kemudian terlihat di perbukitan di dekat Bandara Long Bawan, Krayan Induk, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan gawai pintar di tangan, warga pun mengabadikan momen ini dari kejauhan. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi titik jatuhnya pesawat. Mencium ada sesuatu yang tak beres, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AU, dan Otoritas Bandara Internasional Juanda Tarakan bergegas berkoordinasi menyusun langkah-langkah evakuasi. Respon tanggap darurat pun digelar dengan kekuatan Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yonarmet 4 PRH bersama Kodim Nunukan. Pasukan lalu bergerak cepat menembus rimba pegunungan Pak Betung Remayo di Kecamatan Krayan Timur. Mereka harus berjibaku menaklukkan area hutan yang terjal dan licin. Hasil pencarian mendapati pesawat dalam kondisi rusak parah dan terbakar. Tim evakuasi menemukan 1 orang pilot
dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pencarian telah membuahkan hasil, telah menemukan bagian pesawat pada pukul 13.25 di pengangkutan desa Pakabuan. Desa Pak Betung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sekian dan terima kasih. Jenazah pilot kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Pratama di wilayah Krayan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, pihak Pelita Air dikabarkan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk melakukan investigasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat charter ini. Dari perwakilan Pelita Air menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah dari penerbang kami di Pelita Air. Kami memastikan semua dilakukan investigasi dengan transparan. Kami berkoordinasi dengan KNKT dan Departemen Perhubungan untuk memastikan transparansi di kecelakaan pesawat Papa Kilo Papa Alfa. KNKT akan melakukan investigasi yang sifatnya adalah modeling. Jadi kita melakukan investigasi tidak untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi semata-mata tujuannya adalah untuk sebagai pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama berulang lagi. Untuk pesawat ini tidak dilengkapi dengan black box karena sesuai dengan regulasi penerbangan di Indonesia, untuk pesawat dengan bobot di bawah 6.700 kg itu tidak harus dilengkapi dengan black box. Dan untuk pesawat ini ada namanya yang dilengkapi dengan Garmin, dan itu mudah-mudahan juga akan cukup membantu. Kalau black box itu bisa merekam parameter-parameter dari penerbangan dan juga suara, kalau Garmin ini cuma semacam untuk melihat flight track-nya. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pesawat nahas ini disebut tidak dilengkapi kotak hitam. Hal ini tidaklah menabrak aturan sebab sesuai regulasi penerbangan di Indonesia, pesawat dengan bobot di bawah 5.700 kg tidak wajib memasang black box. Pesawat kargo milik Pelita Air jatuh di perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis 19 Februari 2026 saat tengah dioperasikan untuk pengangkutan BBM satu harga. Di balik musibah ini, andil pesawat kargo di daerah terpencil diakui berfungsi vital sebagai jalur logistik utama. Indonesia terdiri dari 17.508 lebih pulau dengan luas daratan mencapai hampir 2 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan sebaran wilayah yang begitu luas, membuat masing-masing daerah memiliki moda transportasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi kota-kota yang sulit dijangkau, kerap kali mencarter pesawat kargo untuk pendistribusian kebutuhan pokok menjadi salah satu alternatif yang tepat. Pesawat kargo adalah salah satu pilar penting untuk mengangkut berbagai jenis barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan efisiensi tinggi. Pesawat kargo pun diyakini dapat membawa berbagai jenis barang dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam momen krusial. Secara keseluruhan, pesawat kargo adalah elemen integral dalam rantai pasokan. Jadi memang kita melihat bahwa peran ini sangat penting karena ini menjadi bagian dari menghubungkan konektivitas logistik ya, khususnya ke daerah-daerah yang memang terpencil ataupun perbatasan, dan ini merupakan bagian yang sudah disampaikan melalui Astacita ataupun rencana pembangunan jangka menengah pemerintah sekarang. Kita melihat bahwa dengan memperkuat aksesibilitas, meningkatkan mobilitas, sehingga hal itu juga dapat mampu menekan biaya logistik. Nah, ini yang cukup penting ya menurut saya ya, menekan
biaya logistik karena ini dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia, transportasi udara kerap kali dipilih dibandingkan laut dan darat, terutama untuk pengiriman BBM. Pasalnya kecepatannya jauh bisa lebih diandalkan karena mampu menempuh jarak jauh dalam hitungan jam. Meski harus terbentur dengan permasalahan biaya mahal, namun menggunakan moda lewat udara dinilai lebih aman dan lebih efisien waktu. Transportasi udara kemudian menjadi opsi yang paling rasional dalam mengirimkan kebutuhan karena memiliki jangkauan aksesibilitas dan fleksibilitas yang lebih. Apalagi, penerbangan kargo perintis memiliki peran vital dalam mendistribusikan sembako dan bahan bakar. Terlebih, melalui subsidi pemerintah, kargo udara dapat menurunkan disparitas harga, membuat barang di pelosok menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat setempat. Tujuannya semata agar wilayah di perbatasan dapat terhubung dengan pusat ekonomi lokal yang dapat terakomodir dengan cara mengangkut komoditas unggulan dari berbagai daerah terpencil. Kalau kita berbicara daerah terpencil ini, tidak semua akses terhadap barang-barang itu mereka bisa dapat gitu. Sehingga kebutuhan akan pengiriman kargo yang cepat dan mudah itu menjadi salah satu pilihan. Apalagi kalau misalkan penerbangan kargo itu terganggu. Banyaklah kita bisa lihat misalnya karena cuaca dan lain-lain. Pastinya adanya kelangkaan pasokan, kemudian juga lonjakan harga, itu pasti akan terjadi gitu. Nah, dengan kejadian seperti ini, menurut saya ini cukup vital. Makanya pemerintah itu perlu mendorong bagaimana ekosistem penerbangan kargo ini menjadi yang paling utama ya untuk kedepankan. Karena memang daerah-daerah terpencil ini juga sangat membutuhkan adanya barang-barang yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mengacu pada data strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Indonesia memiliki 62 kabupaten yang masuk dalam daftar daerah tertinggal dengan sebaran terbanyak di wilayah timur Indonesia. Penerbangan perintis merupakan pilihan utama yang bisa menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya ke banyak kota dan banyak tempat. Moda transportasi udara masih menjadi tulang punggung konektivitas daerah kepulauan, pesisir, dan tertinggal. Sementara jika melalui jalur darat, pembukaan akses dan infrastruktur akan memakan biaya yang luar biasa bila dibandingkan dengan pembangunan landasan untuk pesawat perintis. Problematika ini pula membuat pendistribusian bahan pokok dan BBM yang merupakan kebutuhan primer masyarakat tetap menggunakan pesawat. Penerbangan perintis tetap ingin menjadi salah satu opsi utama ya untuk menghubungkan pulau-pulau juga gitu, karena memang akan lebih mudah. Pembangunan landasannya pun mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, tapi setidaknya logistik itu bisa terhubungkan gitu. Nah ini kan yang menjadi poin utama ya untuk menghubungkan kebutuhan logistik dengan kesiapan ataupun suplai infrastruktur yang ada. Salah satunya melalui penerbangan perintis. Meski merupakan opsi yang paling dapat diandalkan, bukan berarti tanpa resiko. Pendistribusian BBM melalui jalur udara berhadapan dengan resiko tinggi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan operasional. Apalagi kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia sering berubah-ubah serta memiliki kondisi geografis yang ekstrim. Adapun kondisi bandara perintis mayoritas belum dimodernisasi secara maksimal. Hal ini membuka pintu agar ada solusi lain selain lewat udara yang bisa menjadi pilihan untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat. Tapi memang yang menjadi catatan juga perlunya juga dikembangkan opsi moda-moda lain ya, melalui laut lah kalau menurut saya gitu ya. Kalau darat mungkin cukup besar investasinya karena dengan geografi yang berbukit-bukit, membentang menghubungkan antara pulau misalnya dengan jembatan, itu sendiri merupakan salah satu tantangan tersendiri, sehingga kombinasi ataupun juga pengembangan moda lain khususnya laut itu juga bisa didorong sehingga pulau-pulau terpencil
itu bisa terhubungkan juga dengan moda-moda lain. Pesawat dapat mengatasi hambatan geografis guna memastikan distribusi cepat serta mendukung pembangunan ekonomi sekaligus kelangsungan hidup warga di wilayah terisolasi. Akan tetapi, kombinasi resiko alam dan minimnya infrastruktur di wilayah 3T rawan kecelakaan sekaligus mendorong ongkos yang tinggi dan tidak efisien. Kondisi alam, cuaca ekstrim, serta infrastruktur yang minim membuat aspek keselamatan seperti dipertaruhkan ketika angkutan udara harus menjangkau daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Meski begitu, masyarakat di sana tetap berhak mendapatkan pasokan bahan pangan dan energi yang setara. Penerbangan charteran wilayah terpencil kerap dihadapkan pada situasi dilematis. Kombinasi risiko alam ditambah minimnya infrastruktur tidak hanya mempersempit ruang keselamatan tapi juga melambungkan ongkos operasional. Daerah terpencil yang jamak disebut daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau 3T umumnya memiliki bentang alam ekstrim. Kondisi serupa ini kerap dijumpai di sejumlah wilayah seperti Krayan, Nunukan, hingga pegunungan Papua. Rupa bumi mereka yang menyuguhkan banyak pegunungan curam, lembah sempit, landasan pacu yang pendek, sampai ragam hambatan alami membuat setiap penerbangan akrab dengan risiko. Belum lagi faktor cuaca di daerah ekstrim tersebut sering berubah-ubah. Paduan awan rendah, kabut, hujan deras, dan badai, serta angin silang menguji skill juga nyali penerbang. Tak ayal, kesalahan kecil saja potensial berujung fatal. Kalau kita melihat daerah Jawa, mungkin ada pegunungan tapi cenderung untuk banyak daerah pendataran. Tapi kalau kita lihat di pulau lain, Kalimantan, Sulawesi, apalagi ke timur gitu, itu sangat dipengaruhi oleh geografi yang memang cukup risky ya untuk penerbangan. Selain itu, ketersediaan bahan bakar aftur, udara pun tidak semuanya tersebar merata ya, sehingga memang ini menjadi salah satu PR juga bagaimana ketersediaan infrastruktur yang untuk mendukung penerbangan itu. Selain itu, dengan ketidakpastian cuaca ya akibat perubahan iklim ini sendiri kan bisa kita lihat cuaca ekstrim belakangan ini cukup mengganggu penerbangan yang ada ya. Memang daerah 3T itu memang harus terbelakang, terpencil dan sebagainya itu memang harus dibangun infrastrukturnya. Tetapi pembangunan infrastruktur kita kan cuman rencana di mulut saja. Nah, ketika infrastruktur tidak bisa dijangkau dengan misalnya karena kita kepulauan, misalnya dengan kapal, dengan kendaraan darat, ya tentu harus udara. Ya kan, kita tahu di pulau-pulau tertentu itu kondisi lahannya atau kondisi daratannya kan banyak yang berbukit, bergunung, dan itu kan rawan kecelakaan untuk pesawat. Kemudian cuaca kita juga setelah perubahan iklim ini menjadi kian tidak menentu. Jadi pembangunan infrastruktur itu harus, semua pesawat udara itu harus mengikuti peraturan keamanan dan keselamatan yang di internasional di ICAO dibilangnya CASR. CASR itu kan singkatan dari Civil Aviation Safety Regulation. Jadi semua pesawat yang terbang ke udara, apakah dia charter, apakah dia komersial, itu harus ikut aturan ICAO yang CASR itu. Mengingat kondisi geografis daerah terpencil umumnya memakan waktu tempuh yang tidak sebentar, ditambah keterbatasan infrastruktur darat maupun lautan, maka dapat dipahami bila moda transportasi udara jadi pilihan. Keandalan pesawat perintis teruji sanggup memangkas waktu tempuh dari hitungan hari menjadi jam. Aspek waktu ini penting sebab distribusi seperti bahan pangan dan energi membutuhkan kecepatan dan kepastian pasokan. Moda udara memungkinkan pengiriman cepat terutama saat cuaca buruk menghambat kapal laut atau tatkala akses darat terputus. Geografi Indonesia yang berbukit, terdiri dari ribuan pulau,
pastinya memang salah satu opsi ataupun jalan keluarnya adalah dengan penerbangan udara ya, untuk menghubungkan dari pulau ke pulau. Tapi memang yang menjadi catatan juga, perlunya juga dikembangkan opsi moda-moda lain ya, melalui laut lah kalau menurut saya gitu ya. Kalau darat mungkin cukup besar investasinya karena dengan geografi yang berbukit-bukit, membentang, menghubungkan antara pulau misalnya dengan jembatan, itu sendiri merupakan salah satu tantangan tersendiri, sehingga kombinasi ataupun juga pengembangan moda lain khususnya laut itu juga bisa didorong, sehingga pulau-pulau terpencil itu bisa terhubungkan juga dengan moda-moda lain. Walau disadari butuh usaha ekstra untuk dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar, namun masyarakat di daerah tersebut berhak memperoleh akses pangan dan energi yang setara. Selain mencegah ketimpangan harga dengan menjamin pasokan tercukupi, juga untuk mendukung aktivitas harian warga, maka program pendistribusian termasuk BBM satu harga ini diselenggarakan. Langkah ini sebagai ikhtiar memenuhi aspek keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sewajarnya lah bila negara wajib hadir di sini. Untuk menggapai konektivitas ke daerah-daerah terpencil ini sangat urgent ya dilakukan oleh pemerintah, apalagi dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan dibatasi dengan bukit-bukit, gunung-gunung, sehingga angkutan kargo udara ini menjadi sangat krusial dan utama. Semua bangsa Indonesia berhak memperoleh harga yang sama untuk minimal kebutuhan pokok. Nah, kita bicara BBM, kita bicara peralatan atau bahan-bahan lainnya, itu harus harganya itu pasti mahal kalau tidak disubsidi dan tidak dikembangkan infrastruktur. Nah, jadi ya memang harus dengan angkutan udara mahal, iya mahal. Makanya pemerintah melakukan subsidi yang namanya BBM satu harga itu. Nah, itu harus dibayar karena itu di Pertamina yang punya kerja, ya itu pemindahan akun di grup Pertamina saja. Tetapi dan itu mahal, harus dibayar. Jadi pemerintah melalui APBN harus membayar itu. Kecelakaan pesawat charter Attractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA pada Kamis 19 Februari 2026 menambah panjang daftar musibah penerbangan di langit Nusantara. Penyebab insiden kebanyakan akibat kondisi cuaca buruk. Pertanyaannya, mengapa pesawat sewaan lebih berisiko mengalami kecelakaan? Kecelakaan pesawat charter Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA beberapa waktu lalu bukanlah satu-satunya musibah penerbangan di langit Nusantara. KNKT mencatat tidak kurang dari 47 investigasi terhadap insiden penerbangan dalam kategori apapun sepanjang 5 tahun terakhir. Walau insiden di sini tidak berarti kecelakaan, benarkah pesawat sewaan non-jadwal lebih beresiko mengalami musibah? Kamis 19 Februari 2026, langit di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menjadi saksi bagaimana pesawat jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA yang dioperasikan pelatih Air Service khusus untuk pengangkutan BBM ke daerah terpencil mengalami kecelakaan. Pesawat nahas yang berangkat dari Bandar Udara Longbawan menuju Bandar Udara Tarakan mengirimkan sinyal emergency locator transmitter tanda pesawat dalam keadaan darurat. Pelita Air bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari data guna melakukan investigasi lebih lanjut atas peristiwa ini yang menyebabkan pilot pesawat meninggal dunia. KNKT mencatat bahwa kecelakaan pesawat charter Air Tractor AT-802 bukanlah satu-satunya kecelakaan penerbangan yang terjadi di tanah air. Di tahun 2026 saja sudah terjadi 3 kali kecelakaan pesawat. Pada awal tahun, tepatnya 17 Januari 2026,
pesawat ATR-42 Indonesia Air Transport registrasi PK strip THT mengalami kecelakaan pada saat terbang di Bandara Adi Sucipto menuju Bandar Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, menyebabkan 10 orang, termasuk 7 awak dan 3 penumpang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 10 hari kemudian, pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik PT Smart Cakrawala Aviation melakukan pendaratan darurat di perairan Nabire, Papua Tengah karena mengalami gangguan mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan yang terbaru, kecelakaan pesawat dinunukan saat terbang kembali menuju Tarakan usai menyelesaikan misi pendistribusian BBM satu harga di Longbawan. Sementara data KNKT juga mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mulai 2021 hingga 2025 ada 105 investigasi kecelakaan secara keseluruhan mencakup kecelakaan dan kejadian serius atau insiden tanpa memisahkan kategori pesawat komersial maupun pesawat charter. Pada 2025, jumlah yang diperoleh Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT telah melakukan 19 investigasi, terdiri dari 9 kecelakaan dan 10 kejadian serius. Dari 19 peristiwa tersebut, disebutkan mayoritas kejadian yang paling banyak adalah pesawat keluar landasan, disusul 3 peristiwa kegagalan sistem atau komponen mesin, dan 3 lainnya mengalami kontak tidak normal dengan landasan. Dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, banyak terjadi hanyalah insiden. Insiden itu ada 20-36 insiden selama 6 tahun. Jadi rata-rata dalam 1 tahun ada 6 insiden. Dan insiden ini bukan kecelakaan. Yang menarik adalah insiden-insiden ini baik untuk charter maupun penerbangan berjadwal ya. Dibandingkan dengan daerah lainnya, wilayah tengah hingga timur Indonesia lebih rentan adanya kejadian ataupun kecelakaan di udara. Salah satu yang menjadi kendala dalam melakukan penerbangan adalah karena minimnya infrastruktur navigasi penerbangan. Padahal, navigasi penerbangan sangat krusial sebagai penunjuk arah gerak pesawat dari satu titik ke titik lainnya, agar pesawat bisa terbang dan mendarat sampai ke tujuan dengan selamat dan lancar, serta menavigasi untuk menghindari bahaya atau rintangan penerbangan. Selain itu, secara geografis, wilayah terpencil ditemui banyak pegunungan yang menjadi tantangan bagi pilot-pilot yang terbang. Dan tak bisa dipungkiri bahwa faktor cuaca juga menjadi permasalahan utama, mengingat alam di daerah tersebut dapat berubah-ubah dalam waktu yang tak menentu. Di daerah-daerah terpencil, terutama Papua ya, itu memang hingga saat ini kita masih menghadapi tantangan, yaitu infrastruktur navigasinya masih minim di sana. Ditambah dengan kondisi permukaan, banyak pegunungan, sehingga juga kondisi cuacanya itu sering berubah ekstrim, itu menjadi tantangan bagi pilot-pilot di sana. Berkaca pada jatuhnya pesawat Pelita Air, menimbulkan pertanyaan, apakah pesawat charter lebih rentan akan kecelakaan? Pesawat Air Tractor AT-802 dibuat tahun 2013 dengan bermesin tunggal. Berbeda dengan pesawat reguler, pesawat charter ini tidak memiliki jadwal rutin maskapai layaknya komersial. Namun regulasi penerbangan untuk tiap pesawat baik charter maupun reguler tetap sama, yang artinya setiap pesawat yang layak terbang memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk dinyatakan layak beroperasi. Penerbangan charter maupun penerbangan reguler itu syaratnya sama. Syarat untuk kelaikan pesawatnya sama, syarat untuk kompetensi pilotnya sama, syarat untuk awak kabinnya sama, syarat untuk perawatan pesawatnya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak akan diizinkan untuk terbang. Yang berbeda hanya model bisnisnya, karena charter ini disewa untuk kepentingan khusus dan terbangnya tidak berjadwal, rutenya juga bebas mengikuti kebutuhan dari penyewa. Akan tetapi berbeda dengan pesawat komersial, umumnya pesawat charter disewa untuk tujuan tertentu dan kerap kali melintasi daerah yang cuacanya ekstrim. Apabila infrastruktur di daerah terpencil tak sepenuhnya lengkap, maka disinilah keterampilan dan jam terbang dari sang pilot diandalkan. Meski ada tekanan pesawat mengemban misi untuk mendistribusikan kebutuhan bahan pokok dan BBM, sedianya pilot memiliki wewenang untuk menentukan apakah penerbangan diyakini dapat terbang ataupun sebaliknya. Karena rutenya ini juga
bukan rute-rute reguler, ada kalanya menghadapi kondisi-kondisi yang ekstrim. Seperti tadi saya sampaikan, seperti di Papua kondisinya ekstrim. Dan itu membutuhkan keterampilan tersendiri, seperti mountain flying. Itu harus mengenali medan dari daerah yang diterbangi, termasuk siklus cuaca, kecepatan perubahan cuaca, dan sebagainya. Pilot hanya akan menggunakan pengalamannya, biasanya seperti apa. Demi menghindari aksiden ataupun insiden pesawat, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk menghindari peristiwa naas di udara kembali terulang. Prioritas utama yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan keselamatan, mempercepat peremajaan armada, serta memperbaiki infrastruktur dan skema subsidi logistik udara. Diharapkan dengan adanya perbaikan di tiap sektor, maka dapat meminimalisir adanya peristiwa yang tidak diinginkan. Menyikapi berulangnya tragedi pesawat charteran, sorotan lantas tertuju pada pengawasan keselamatan, peremajaan armada sampai perbaikan infrastruktur hingga skema subsidi logistik udara. Sementara, penguatan aspek keselamatan diantaranya dapat ditempuh dengan melakukan audit berkala terhadap sistem manajemen keselamatan sampai evaluasi kelaykudaraan. Saya Prita Zeka undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Insiden jatuhnya pesawat Pelita Air di Nunukan, Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026 pak menampar wajah penerbangan charteran tanah air. Diketahui pesawat naas tersebut usai menuntaskan misi distribusi bahan bakar satu harga untuk daerah terpencil di wilayah Kalimantan Utara. Musibah ini membuat masyghul lantaran hanya berjarak 1 bulan dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan yang menewaskan 10 orang di dalamnya. 2 insiden dalam waktu berdekatan memicu sorotan menyoal keselamatan khususnya penerbangan sewaan. Bagaimanapun keselamatan adalah yang utama. Ia tidak cukup dipenuhi hanya dengan stempel administrasi kelaikan terbang. Semestinya ada telaah lebih dalam bagaimana sistem pengawasan sampai kultur keselamatan sebagai penyokong operasional penerbangan berjalan. Setiap maskapai baik reguler maupun charter ya itu kan memang diaudit berkala oleh perhubungan. Jadi pengawasan dan kultur keselamatannya memang dimonitor selalu. Ya, dan mereka diaudit setiap beberapa bulan dan juga untuk dilihat apakah ada findings, apakah ada kelainan yang mereka sudah identifikasi sendiri atau mereka mendapat laporan yang mungkin di maskapai itu tidak ada. Nah, itu nanti dibahas lalu diperbaiki. Jadi kalau dari sisi regulasi sebenarnya keselamatannya aspek keselamatan terpenuhi ya. Di maskapai charter rata-rata safe, cuma memang tantangannya berbeda. Nah, ini yang nanti harus dilihat apakah cara mereka menangani tantangan tersebut sudah baik atau butuh diperbaiki lagi. Saya memperhatikan bahwa rekam jejak atau track record keselamatan penerbangan Indonesia selama 6 tahun, sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2025, itu 6 tahun, prestasi kita sangat baik. Jauh lebih baik daripada rata-rata dunia. Itu baik untuk penerbangan berjadwal maupun penerbangan charter. Pada secara umum ya, bahwa dalam 6 tahun itu, baik penerbangan berjadwal maupun penerbangan charter, itu hanya ada 1 fatal accident, kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, yaitu pada tahun 2021, Sriwijaya SJ185 kalau nggak salah. Di luar itu sama sekali tidak ada kecelakaan yang fatal, kecelakaan yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Sewajarnya lah keselamatan ditempatkan sebagai azas tertinggi, terutama menyangkut tata kelola penerbangan tanah air.
Terlebih Indonesia memiliki wilayah udara yang kompleks dengan rupa bumi atau topografi yang ekstrim serta tantangan cuaca yang tidak ringan. Kondisi ini, mau tidak mau, menuntut pentingnya penyesuaian standar operasional penerbangan dengan karakter geografis Indonesia. Ya memang Indonesia tantangannya berat kalau dari sisi geografi. Kita bukan negara kecil, kita negara besar, geografinya beragam, penyebaran dan kepadatan populasi pun berbeda. Jadi justru tantangannya bukan di standar operasi penerbangannya, tapi di bagaimana kita bisa menangani rescue-nya, recovery-nya. Karena ini bukan negara yang mudah untuk itu. Jujur aja ini bukan negara yang mudah. Pesawat sewaan acap kali menjalankan misi spesifik semisal patroli udara, distribusi bahan pangan, serta BBM satu harga di daerah terpencil. Sedangkan rute maupun kondisi menuju daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau 3T umumnya menantang. Berkaca dari risiko tinggi penerbangan charteran ini, maka selayaknya bila evaluasi terhadap perencanaan misi, kondisi cuaca aktual, beban operasional, sampai potensi risiko lingkungan lebih diperketat. Upaya yang dimaksudkan agar setiap penerbangan benar-benar memenuhi kaidah keselamatan, bukan sekedar laik terbang secara teknis semata. Kebanyakan kecelakaan yang kita bilang terjadi di area berisiko itu memang karena penerbangan juga dibutuhkan. Misalnya terbang buat evakuasi medis, terus buat bawa supplies yang penting. Kalau di mana dia nggak terbang, mungkin kalau dia terbangnya besok mungkin udah ada kelaparan, mungkin udah ada yang sakit. Nah ini tentu ini dilema. Ini sebenarnya tantangan bukan hanya di penerbangan tapi di negara ya, bagaimana kita bisa memperbaiki atau meningkatkan tingkat keselamatan di daerah-daerah yang selama ini berisiko. Dan ini rencananya sudah ada, hanya memang eksekusinya tidak segampang itu. Kelaik udaraan secara prosedural semestinya mencerminkan pula pengawasan teknis berkala juga mutu pemeliharaan. Prosedur rinci pemeliharaan idealnya mampu membaca detail komponen yang dinilai usang dan butuh penggantian. Di luar faktor teknis, kondisi alam yang menantang menuntut pilot maupun awak pesawat memiliki keterampilan dan naluri mumpuni. Sebab kenyataan di lapangan acap kali tidaklah kaku hitam putih. Ada situasi abu-abu yang sangat mungkin tidak terbaca oleh teknologi yang lazimnya bekerja dengan algoritma dan parameter baku yang cenderung saklek. Skill dan naluri ini akan terasah melalui pelatihan intensif juga jam terbang. Jadi khusus untuk pilot di daerah-daerah yang berisiko dan menantang ya, itu tidak bisa kita latih hanya dengan dari textbook. Ya. Jadi itu harus pilotnya dilatih terbang dengan pilot yang sudah pengalaman di daerah sih. Dan pilot yang sudah itu harus bisa terbuka menjelaskan ke yang dia latih bahwa kondisinya di sini biasa seperti ini. Dari jam segini ke jam segini, kalau awannya gini nanti baliknya susah, atau mending kamu gak usah lanjut deh karena nanti begitu kamu balik ini udah gak bisa. Jadi hal-hal seperti itu yang hanya bisa berdasarkan pengalaman. Kalau pilot tidak yakin bahwa pesawatnya ini siap memenuhi syarat, dirinya siap memenuhi syarat, atau kondisi cuacanya siap memenuhi syarat, pilot berhak untuk menolak terbang. Karena kembali lagi yang dipertaruhkan adalah nyawa dari pilot itu sendiri. Penting pula digarisbawahi bahwa keselamatan tidak serta-merta lahir dari alat tetapi lebih kepada disiplin prosedur, komunikasi yang baik, keberanian melaporkan kesalahan, serta etika organisasi. Bercermin dari dua tragedi udara dalam waktu relatif berdekatan, sudah saatnya pembenahan tata kelola penerbangan dilakukan menyeluruh, bukan sekedar reaktif yang hanya muncul setiap ada kejadian.